Halo Sobat Botanikal, dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita akan sharing sedikit terkait dengan isu terkini, yaitu potensi pertanian di desa sebagai peluang yang tidak boleh disia-siakan. Ya, di desa merupakan salah satu lumbung pertanian nasional, di mana ketika kita berbicara soal pertanian, yang terbayang seringkali adalah petani tua di ladang luas dengan cangkul dan kerbau. Padahal pertanian di desa saat ini semakin kaya. Potensinya sangat maju berkat kemajuan teknologi, dukungan kebijakan, dan meningkatnya kesadaran kualitas pangan. Dan dalam video ini kita akan mengupas tuntas mengapa sektor pertanian di desa sejatinya merupakan tumpuan masa depan ekonomi lokal sekaligus upaya strategis memperkuat ketahanan pangan nasional. Apa sih keunggulannya? Yaitu yang pertama, pertanian di desa sebagai sumber daya alam yang melimpah. Desa-desa di Indonesia umumnya dikelilingi lahan yang subur, memiliki iklim tropis, serta ketersediaan air yang relatif stabil. Beragam komoditas mulai dari padi, jagung, sayur mayur, hingga hortikultura bisa tumbuh dengan baik. Belum lagi potensi pengembangan rempah-rempah khas lokal seperti jahe, ada kunyit, lada, yang kian digandrungi pasar ekspor. Ya, dengan manajemen lahan yang tepat dan pemilihan varietas unggul, panen berkualitas bisa diraih tanpa perlu investasi yang fantastis. Keunggulan yang kedua yaitu desa ini bisa dikatakan ibaratnya sebagai kearifan lokal sebagai modal sosial. Ya, di desa tradisi bertani merupakan tradisi yang turun-menurun, membawa kearifan lokal yang tak ternilai. Pengetahuan soal musim tanam, perputaran air, hingga pengendalian hama dengan cara yang alami. Kearifan ini bisa dikemas menjadi brand tersendiri, misalnya padi organik desa X atau sayur lokal bebas pestisida yang meraih segmen konsumen premium di perkotaan. Dan ketika dipadukan dengan sertifikasi organik, nilai jual produk di desa bisa melambung jauh di atas harga pasaran. Isu yang ketiga yaitu ataupun yang bisa kita bahas yaitu terkait dengan penerapan teknologi digital. Ya, teknologi digital memang dikatakan jauh diterapkan di desa-desa, tapi mulai saat ini sudah mulai mengarah ke sana, di mana era digital memberi angin segar. Aplikasi pertanian pintar atau smart farming, drone pemantau lahan, hingga sistem irigasi otomatis berbasis IoT atau Internet of Things. Dan pemanfaatan teknologi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga menurunkan biaya operasional. Ya, desa yang menerapkan e-commerce pertanian, menjual langsung ke konsumen atau mitra retail besar, mampu memotong rantai distribusi panjang sehingga menghadirkan margin keuntungan yang lebih besar bagi petani. Yang keempat yaitu agribisnis terpadu dan nilai tambah. Ya, pertanian belum terhenti pada panen. Potensi sesungguhnya muncul saat produk diolah menjadi barang bernilai tambah. Misalnya keripik buah, selai organik, minyak atsiri, hingga makanan olahan tradisional modern. Desa-desa ini bisa membangun unit pengolahan sederhana yang dikelola koperasi petani, membuka lapangan kerja sekaligus menyerap tenaga lokal. Model agribisnis terpadu ini mampu menopang perekonomian desa secara menyeluruh. Potensi yang berikutnya yaitu terkait dengan tantangannya, yaitu akses modal dan infrastruktur. Di antara semua potensi tadi, sayangnya masih banyak desa yang terhambat oleh akses modal dan infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan rusak, fasilitas penyimpanan atau cold storage yang minim, serta sulitnya menjangkau lembaga keuangan formal membuat petani harus mengandalkan rentenir atau tengkulak. Ya, untuk mengoptimalkan potensi perlu sinergi antara pemerintah dan swasta dan lembaga keuangan mikro, misalnya program kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga rendah dan pendampingan teknis yang intensif. Yang keenam yaitu pemberdayaan generasi muda. Ya, lagi-lagi pertanian pedesaan memiliki permasalahan yaitu kurangnya regenerasi petani. Pertanian sering dianggap tua dan membosankan bagi generasi muda, padahal peluang agritech dan startup pertanian membuka ruang kreasi dan inovasi. Desa-desa perlu menggait pemuda melalui pelatihan dan coding pertanian, magang di usaha pengolahan hasil petani, serta penghargaan bagi ide-ide segar. Ketika generasi milenial terlibat, pertanian akan lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Yang ketujuh yaitu kolaborasi dan kelembagaan. Ya, isu kolaborasi memang lagi hit sekarang,
di mana koperasi petani dan kelompok tani atau Poktan harus diperkuat agar dapat bertindak sebagai penghubung antara petani, pelaku pasar, dan pemerintah. Ya, dengan kelembagaan yang sehat, desa dapat merancang rencana bisnis pertanian jangka panjang, negosiasi harga kolektif, serta memudahkan akses pelatihan dan subsidi. Dan kelembagaan kuat juga meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. Yang kedelapan yaitu peran kebijakan dan dukungan pemerintah. Ya, kebijakan pertanian desa tidak boleh setengah hati. Pemerintah perlu menyediakan anggaran untuk riset varietas unggul, program pestisida ramah lingkungan, dan infrastruktur dasar seperti irigasi yang memadai, gudang penyimpanan, serta jalan produksi, di mana subsidi bahan bakar dan pupuk harus dikontrol ketat agar tepat sasaran. Lebih jauh lagi, regulasi ekspor produk pertanian desa perlu dipermudah tanpa mengabaikan standar mutu. Yang ke-9 yaitu kesadaran konsumen dan pasar lokal. Ya, masyarakat perkotaan kini kian peduli kesehatan dan keberlanjutan. Ini menjadi peluang besar bagi produk desa yang organik, ramah lingkungan, dan adil, di mana kampanye atau kampanye sayurku dari desa atau beras sawahku sehat bisa meningkatkan loyalitas konsumen. Pemasaran via media sosial dan marketplace juga membuka akses pasar nasional, bahkan internasional, tanpa harus menunggu tengkulak atau perantara. Dan di akhir video kita tarik kesimpulan bahwa potensi pertanian di desa sejatinya adalah harta karun yang menanti untuk digali. Dengan mengkombinasikan kearifan lokal, teknologi modern, kelembagaan kuat, dan dukungan kebijakan yang tepat, desa-desa di Indonesia bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan seperti akses modal dan infrastruktur akan teratasi ketika seluruh elemen pemerintah, swasta, dan masyarakat bersinergi. Maka jangan biarkan kesempatan ini berlalu. Saatnya memaksimalkan potensi pertanian desa untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan bersama. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video informasi bermanfaat berikutnya.